Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah Abasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang asal-usul kejadian manusia, mulai dari mereka tidak ada sampai kemudian Allah ciptakan ruh mereka, hiduplah mereka di alam arwah. Kemudian Allah ciptakan janin mereka ketika mereka berada di dalam kandungan seorang ibu, di mana asalnya dari setetes air yang hina, campuran dari sperma laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang sampailah kemudian ditiupkan roh ke dalam janin tersebut, dan akhirnya Allah mudahkan keluar, hiduplah manusia itu di alam dunia. Dan Allah ingatkan satu hari nanti manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah kuburkan dan kemudian Allah bangkitkan kembali untuk mereka menerima seluruh balasan dari apa yang sudah mereka lakukan semasa hidup di atas dunia. Apakah mereka akan Allah masukkan ke dalam surga, atau Allah Subhanahu wa taala kemudian masukkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah ingatkan di situ bahwa dunia adalah tempat menanam sebanyak mungkin kebaikan yang insya Allah dapat mereka panen nanti di akhirat. Kemudian pada ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala setelah ciptakan manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi makan manusia itu sendiri. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita seperti ini, itu sesungguhnya menunjukkan keagungan dan kebesaran serta kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada manusia pada ayat yang ke-24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu ila ta'am. Maka hendaklah manusia itu melihat, memperhatikan makanannya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang kita makan. Mungkin di antara yang kita makan itu adalah biji-bijian, buah-buahan, sayuran. Semuanya itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan, Allah yang tumbuhkan biji-bijian itu, ya. Sayur-sayuran dan semua yang kita makan itu adalah semuanya dari hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana proses tumbuh-tumbuhan itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan pada ayat berikutnya bahwa anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kami yang mencurahkan air itu dari langit. Sungguh kami yang memberi minum kepada tumbuh-tumbuhan itu dan memberikan makan kepada tumbuh-tumbuhan itu sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang. Nah, ini menunjukkan tentang kebesaran, keagungan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang berasal dari biji-bijian tadi itu Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya dengan cara menurunkan air hujan dari langit, yang dengan turunnya air hujan itu tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, tumbuhlah ya tunas biji, kemudian dia bertunas, kemudian membesar. Fa'ambatna fiha habba, kemudian kami tumbuhkan biji-bijian itu dari bumi. Wa 'inaban wa qatba, ada anggur, ya, ada sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, dan juga ada buah zaitun dan ada buah korma. Wa hadaiqa ghulba, sehingga menjadi sebuah kebun yang sangat lebat. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan serta rumput-rumputan. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Jadi
Saudara-saudara sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sini, wahai manusia, apa yang kalian makan itu saya yang berikan kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita semuanya, kepada manusia. Allah berikan untuk siapa? Untuk kita, jelas, mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kalian dan juga untuk hewan ternak kalian. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang sudah kita terangkan di atas itu sudah cukup jelas sekali penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh nikmat-nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Karena itu ada pesan yang mesti kita ambil di sini. Apa pesannya? Pesannya adalah kira-kira begini. Kalau ayat ini turun kepada orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menerima risalah dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang musyrik, hendaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terimalah risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian kufur kepada Allah. Apa sebab? Sebab yang kalian makan itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya gini, kalau kalian ingin menyembah selain Allah, ya coba cari rizki yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ingin menyembah selain Allah, carilah bumi yang bukan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rizki yang bukan dari Allah, kita dapat bumi yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, ini pesan pertama. Kemudian pesan kedua dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibn Ashur rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ini adalah sebuah perumpamaan, kata beliau, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akan adanya hari akhirat, akan adanya hari berbangkit, bahwa manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburan mereka masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merekahkan bumi dengan turunnya hujan, maka seperti itu pula lah bumi ini akan merekah kembali. Manusia yang sudah mati kemudian akan disusun kembali fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh yang sudah terlepas dari jasad manusia akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitlah manusia secara sempurna ketika itu dari dalam kuburan mereka masing-masing. Nah, itu pesan berikutnya. Pesan akan adanya hari bangkit yang selalu diingkari oleh orang-orang musyrik Mekah. Mereka tidak beriman akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari kiamat. Manusia kalau sudah mati, matilah. Kalau sudah jadi tulang belulang, hancur seperti debu, ia sudah tidak akan dibangkitkan lagi. Itu yang ada dalam pemahaman mereka. Dan Allah betulkan di sini pemahaman yang salah itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang sudah mati itu sesungguhnya sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membangkitkan orang yang sudah pernah ada, mencipta dari yang belum pernah ada pun Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mampu, dan bagi Allah tidak susah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini bahwa proses tumbuh-tumbuhan tadi tumbuh dari dalam bumi, begitu juga lah manusia akan dibangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Nuh ayat 17 dan 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang tumbuhkan kalian dari dalam perut bumi. Allah akan bangkitkan kalian kembali dari dalam perut bumi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ambata, menumbuhkan. Sebagaimana Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, seperti itulah kemudian manusia akan ditumbuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan kalian ke dalam perut bumi dan dikeluarkannya kembali.
Bisa jadi mafhum dari ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari tanah, baik secara langsung yaitu Nabi Adam alaihissalam, atau kita juga berasal dari tanah, yang air mani laki-laki dan sperma perempuan itu sesungguhnya adalah berasal dari makanan. Artinya kita asalnya dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah dan akan dibangkitkan kembali juga dari tanah. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memberikan rezeki kepada manusia, mengingatkan manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bahagian yang keempat dari tadabbur kita surah Abasa. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan di atas tadi? Nah, mungkin diantaranya adalah wallahu ta'ala a'lam, diantara pelajarannya adalah pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu dengan cara memaksimalkan nikmat-nikmat tersebut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawalah seluruh nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Allah turunkan hujan dari langit, kemudian tanah yang tandus ya itu menghijau, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Itu sesungguhnya adalah sebuah isyarat bahwa satu hari nanti walaupun manusia sudah mati menjadi debu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan mereka kembali sebagaimana Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan berbagai macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada biji-bijian, ada sayur-sayuran, ada anggur, ada kurma, ada zaitun, ya, berbagai macam warna, rasa, padahal sesungguhnya ya sumber utamanya hanya dua. Yang pertama adalah disebabkan air hujan yang turun dari langit, dan yang kedua adalah dari dalam bumi itu sendiri. Ini semuanya adalah menunjukkan kekuasaan dan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudara sekalian, jumpa lagi pada bahagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.